Ini saya suka banget tadi itu ya, habis subuh ngaji bareng, kemudian dibaca terjemahnya itu. Dulu saya sempat ngajinya model begitu Pak. Ada 4 orang, kadang 5 orang kita ngaji, baca Quran gantian, lalu masing-masing mencoba menjelaskan isi yang kita baca tadi, mentadabburi. Jadi Al-Quran tidak berhenti pada tataran membaca dan dihafal, tapi juga dipahami. Kalau bisa pada sampai ke level memahami Quran, nanti kita lebih naik level lah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Al-Quran itu penuh dengan cerita. Saya boleh berasumsi bahwa 4/5 Al-Quran itu isinya cerita. Semua kitab suci yang ada di dunia ini itu penuh dengan cerita. Khusus Al-Quran itu bahkan ada surat namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Dan kita diminta Allah untuk berkisah. Faqsusil qasas, ceritakanlah kisah-kisah. Beda dengan ayat hukum, Pak. Ayat hukum itu di Quran tuh kalau dihitung ada yang bilang paling cuma 200. Dari jumlah ayat Al-Quran yang 6.236, ini sebagian ada yang bilang ayat Al-Quran itu 6666 gitu Pak ya. Ayat hukumnya paling cuma 200. Bahkan kalau nanti kita teliti lebih lanjut paling cuma 50. Jadi Al-Quran itu penuh dengan cerita. Saya kadang mikir kenapa kemudian penuh dengan cerita bukan dengan hukum. Karena ternyata bahasa cerita itu lebih gampang diterima ketika kita mau menyampaikan sebuah nilai dan ajaran. Bahkan hukum sendiri kalau disampaikan dengan cerita lebih enak Pak. Misalnya kalau kita membaca jangan mencuri, orang yang mencuri tangannya dipotong, itu bahasa begitu kaku, bisa kita terima. Tapi kalau terlalu banyak bahasa yang begitu, apa bahasanya? Mungkin secara kita kurang begitu menikmati. Tapi kalau begini, ada cerita. Dulu ada orang mencuri, lalu kemudian yang mencuri tangannya bengkok. Itu lebih gampang ternyata Pak. Ada satu tempat di Cirebon itu ada kolam terbuka, ikannya besar-besar Pak. Nggak ada yang mancing. Gara-gara ada cerita, ada orang pernah mancing ikan di situ, lalu sakit parah. Lebih gampang ternyata Pak. Kalau kita bilang jangan mencuri, tetap mencuri Pak. Tetap mencuri. Tapi kalau kemarin ada orang metik mangga di situ, pulang-pulang kesambet, nah itu malah nggak ada yang nyuri ke mangga, sampai dia busuk juga nggak ada yang nyuri. Kalau kita bilang berbuat baiklah pada orang tua, ya segitu. Kalau diulang-ulang sampai berkali-kali, beda rasanya kalau kemudian dengan cerita. Ada orang yang berbuat baik pada orang tua lalu begini. Nah itu motivasi kita lebih besar kalau menerima ajaran melalui cerita. Baik. Nah, dalam Al-Quran kisah-kisah ini mengulang. Tadi kan sudah kita sampaikan sebagian besar isi Al-Quran itu kisah. Dan yang menarik, salah satu karakteristik kisah Al-Quran itu mengulang. Misalnya kisah tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu ada di beberapa surat. Yang akan saya bacakan adalah yang di surat Al-Baqarah dengan surat Al-A'raf. Kenapa kisahnya mengulang? Karena ternyata untuk menyampaikan sebuah nilai kita harus mengulang-ulang Pak. Mengulang-ulang. Kalau Bapak pengen anak-anak kita itu Pancasilais, kita minta dia membaca Pancasila tiap upacara, nanti masuk ke alam bawah sadar. Kalau Bapak mau anak kita milih partai Bapak, bikin iklan Pak di acara film anak-anak yang isinya ada lagu Mars Partai. Nah itu nanti anak-anak pada apa tuh? Tuh saya sampai hafal saya Pak. Nggak sengaja ngapalin, hafal sendiri itu, masuk ke alam bawah sadar itu. Karena saya nemenin anak saya nonton film kartun, iklannya itu, jadi masuk. Kalau Bapak punya produk rokok supaya orang mau ngerokok, bikin iklan. Tiap kali berhenti lampu merah ada iklannya, advertisingnya, nanti orang masuk alam bawah sadar, oh iya, belum rokok hari ini, beli rokok gitu kira-kira. Nah,
Maka cerita Al-Quran mengulang-ulang sehingga bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Baik, saya akan mulai cerita tentang Nabi Adam. Nah, dalam surat Al-Baqarah, ini kalau pakai model kayak tadi enak tuh ya, pegang Quran gitu. Pada ayat 30 Allah menyatakan bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang akan menjadi mandataris yang mengatur di bumi. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha. Pertanyaan itu ataj'alu, Pak. A itu artinya apakah, bukan mengapa. Maka terjemahan yang pas itu apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak, bukan mengapa. Kalau mengapa ada nuansa protes ya. Coba kalau di sini terjemahnya apa ini? 30. Apakah? Nah ini udah benar nih. Dulu terjemahannya mengapa. Nah ini sudah apakah. Karena malaikat itu nggak pernah protes, Pak. Malaikat itu disuruh apa ya mau aja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi malaikat ada yang diciptakan untuk niup sangkakala. Dari mulai diciptakan sampai sekarang ya megang sangkakala aja. Kata Nabi, sekarang sangkakalanya udah di mulut gitu. Saking dekatnya waktu kiamat. Kan kita harusnya kalau manusia disuruh begitu, kiamatnya kapan Tuhan? Masih 3000 tahun lagi. Ya, taruh aja dulu deh, masih capek, masih lama gitu. Kalau manusia tuh begitu. Malaikat enggak, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang di neraka nanti. Kalau kita kenal malaikat Malik biasanya kita sebutnya, atau lil khazanati jahannam, penjaga-penjaga neraka jahanam. Itu tugasnya begitu. Itu enggak ada yang protes. Enak banget yang di surga, adem. Yang di neraka mah panas gitu. Enggak protes. Dia kayak robot ya, kayak robot. Maka pertanyaan ini lebih tepat, apakah? Karena malaikat itu tidak tahu, bukan protes. Kenapa malaikat mengucapkan pertanyaan ini? Karena makhluk yang akan diciptakan memiliki nafsu. Kalau memiliki nafsu, saya pengen, bapak pengen, semua pengen, barangnya cuma satu. Gimana caranya? Berebut. Terkadang ada yang udah gua ngalah dah, saya ngalah. Kadang enggak saya nggak mau ngalah. Ketika nggak mau ngalah, timbullah konflik. Konflik kadang berujung pada pertumpahan darah. Karena itulah malaikat bertanya. Beda kalau yang menjadi mandataris itu malaikat, nggak punya konflik. Maka memang faktanya bumi ini kemudian berkembang, Pak. Kalau dulu kita jalan kaki, mulai naik sepeda, mulai naik mobil, bahkan bisa naik pesawat gitu. Kalau burung jadi khalifah nggak bisa, Pak. Burung dari dulu sampai sekarang rumahnya begitu-gitu aja tuh. Ini ada burung, saya lihat tadi ada burung terbang di sini nih, burung gereja yang mungkin udah mualaf sekarang burungnya ini. Tiap hari ada di masjid ya. Ya dari dulu begitu-gitu aja. Kalau manusia dulu tinggal di goa, lalu mulai bikin rumah tanah nggak cukup, mulai ke atas tuh. Kita bisa mengembangkan. Nanti yang rusak alam manusia, iya. Yang rusak hutan manusia, iya. Tapi yang nanamin hutan juga manusia. Ini kalau kambing jadi mandataris di bumi, dia makanin pohon, pohonnya ludes, ya nggak nanam, nggak ada kambing nanam pohon, Pak. Kita yang menghancurkan hutan, kita yang menanami hutan, kita yang bikin ozon bolong, kita yang akan menambal kembali. Karena manusia lebih cocok untuk jadi khalifah. Ini pertanyaannya. Nah kemudian Allah bilang wa a'lamu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kayak Allah bilang tuh udah nggak usah nanya lagi, aku lebih tahu. Nah kemudian singkat kata diciptakan Nabi Adam. Ini pada ayat 31 Al-Baqarah. Lalu Allah buktikan bahwa Nabi Adam itu lebih layak menjadi khalifah dengan cara kontestasi. Diuji mana yang lebih layak dengan cara kuis. Ditampilkan sesuatu, disebut namanya, dan Nabi Adam bisa menjawab karena Nabi Adam sudah bimbel. Jadi sebelum ada kontestasi, wa'allama, sudah diajarkan Allah semua nama-nama benda. Lalu Nabi Adam diperkenankan untuk menamai sendiri benda yang belum ada namanya. Makanya ketika tanya ini apa? Kambing. Yang kecil cempe. Kalau bahasa Jawa ada kambing cempe, Pak ya. Ini orang Jawa ada nggak sini? Misalnya apa lagi? Kalau ini yang punya tanduk domba tuh, ada lagi kita namain sendiri tuh, Pak. Kita bisa bikin nama banyak gitu. Kalau
kalau apa namanya Bapak ini orang motor kayak saya ini, itu ada istilah-istilah yang orang lain nggak tahu. Misalnya setut, ada tahu setut Pak ya? Setut kalau motor mogok, lalu sampingnya ada orang naik motor lagi, kakinya dorong, itu setut Pak. Itu kita bikin nama tuh Pak. Nanti kalau nyetater motor begini, tapi kalau pakai kaki namanya selak gitu. Ini duduk begini namanya sila. Duduk begini namanya duduk, ada namanya lagi. Kalau bahasa Arab iftiros. Kalau begini iftiros. Nah, iya, bukan iftiros sama ini. Apa ya? Tawarruk ya. Ini iftiros yang didudukin kakinya. Nanti ada tarabbu kayak kita sila. Tuh kita bikin nama, kadang-kadang namanya kebanyakan sampai bingung. Duduk namanya apa nih? Ihtiba namanya kalau bahasa Arab. Kalau kita namanya apa? Ngongkong. Ngongkong Pak ya. Nah, Nabi Adam menang, malaikat enggak. Malaikat dikasih tahu 10, jawabannya 10. Nabi Adam dikasih tahu 10, dia bisa menambah jadi 20 bahkan sampai 1000. Itu kita Pak. Luar biasa itu. Mangga itu Pak, mangga. Itu namanya kalau di kita tuh banyak banget. Ini mangga nih, ada mangga Kyojai, Cokanan, Okyong, Garifta, Indramayu, mana lagi, harum manis. Mangga apa ini? Mana lagi? Iya mana? Mana lagi? Malah jadi nanya tuh mana lagi? Mana lagi? Itu padahal mangga. Nanti ada lagi. Nah, manusia kemudian layak karena punya potensi untuk mengembangkan alam. Dan ketika alam itu hancur baik karena manusia maupun karena alam sendiri, manusia yang bisa merestorasi dan memperbaiki. Singkat kata kemudian Nabi Adam menang. Malaikat mengakui bahwa Adam lebih layak mengurus dunia dan bumi daripada makhluk manapun. Binatang sekuat apapun nggak bisa. Gajah nggak bisa jadi khalifah, nggak bisa. Gajah itu cuma jalan, makan, jalan. Kalau lagi marah nabrak pohon, gitu aja udah kerjaan. Kalau kita enggak. Nah, kemudian singkat kata lagi Allah meminta malaikat untuk menghormat. Bahasa Al-Quran itu sujud. Ini bukan menyembah Pak, hormat. Emang boleh sujud pada makhluk lain? Ya kalau bentuknya penghormatan boleh. Jadi jangan terlalu kaku. Cium tangan boleh nggak sih? Boleh. Tradisi kita kan anak kecil cium tangan. Teman saya dari Amerika bilang orang Indonesia jorok banget. Cium tangan kan nggak tahu ini tangannya kotor atau bersih. Tapi tradisi kita Pak. Di Thailand itu malah lebih dalam lagi kalau hormat ya, sampai hampir tidur, rebah. Kalau Jepang nunduk, hai gitu kira-kira. Korea juga sama, nunduknya nggak sedalam Jepang misalnya. Itu tradisi-tradisi. Boleh nggak hormat bendera? Boleh, hormat doang kok. Tapi kan itu bendera, ya hormat mah boleh. Kan kita nggak nyembah bendera. Padahal bendera merah putih, hormat gerak orang. Nah di sini disuruh sujud. Nanti ada kisah Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu sujud menghormat pada bapaknya, bukan menyembah. Menghormat, dan itu menghormat adalah sesuatu yang bagus. Kita punya tradisi respect pada orang lain dengan bentuk respectnya yang berbeda. Yang populer di Indonesia adalah cium tangan. Ini nggak ada cium tangan di Barat, nggak ada cium tangan di mana di Timur Tengah, negara Arab tuh nggak ada. Walaupun ada hadisnya cium tangan, tapi jarang sekali orang di Timur Tengah cium tangan. Makanya orang Indonesia tuh disukain banget kalau di Timur Tengah, negara Arab, karena kita hormatnya berlebihan Pak, cium tangan. Kadang bolak-balik Pak. Saya nggak tahu Bapak yang bolak-balik nggak itu Pak. Kalau ada 20 orang cium tangan tuh yang terakhir kadang-kadang udah basah tangannya ya. Karena sebelumnya udah ya tradisi Pak, ada yang tradisi malah peluk-pelukan begini gitu ya. Saya termasuk yang belum biasa tuh. Jadi kalau peluk-pelukan sama cowok lalu nempel pipi yang situ ada brewok tuh ada gimana gitu Pak ya. Ya emang karena belum biasa. Tapi tradisi mau diapain ya kita hormati tradisi orang. Nah, kita masuk. Semuanya mau kecuali iblis. Iblis nggak mau nggak apa-apa. Tapi sombongnya ini yang nggak bisa ditolerir. Semuanya sujud hormat. Iblis bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Ngapain saya sujud pada makhluk yang dibuat dari tanah? Saya lebih baik. Ini yang diajak ngomong ini Tuhan Pak ya. Tuhan nyuruh nyujud artinya kan oke. Kan nggak berat Pak, cuma nunduk ya. Ayo sujud. Gitu doang. Iblis bilang enggak. Yang dibantah ini adalah
Tuhan. Sama kalau bapak ini jenderal, lalu jenderal itu kemudian lagi upacara, lalu bilang pada barisan, maju satu langkah, tiba-tiba nggak maju. Nah, itu kan kalau jenderalnya nyuruh push up kan pantas lah ya. Tapi kalau kemudian apaan nyuruh jenderal nggak becus, nah itu jenderalnya lebih sakit hati itu Pak. Kira-kira begitulah. Kemudian, tapi iblis kemudian nggak berhenti pada tidak mau sujud, dia membantah. Harusnya setelah itu kan dia minta maaf Allah, saya bukannya mau nantang gitu. Enggak, dia bilang apa? Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Mau ngapain? Mau tobat? Bukan. La ughwiyannahum ajmain. Saya mau bikin anak cucu Adam tersesat tuh. Jadi pantas kalau iblis masuk neraka, Pak. Orang dikasih kesempatan sampai hari kiamat bukannya minta maaf, malah saya mau bikin anak cucu Adam masuk neraka bareng sama saya. Begitu katanya. Maka ada buku yang ditulis judulnya Iblis pun bertobat. Enggak Pak, enggak bertobat. Iblis enggak bertobat. Nah, tapi itu buku gimana? Ya, buku fiktif sajalah begitu. Ya, iblis sudah niat, saya proklamasikan diri saya akan datang nih dari belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah supaya anak cucu Adam tersesat. Summala'atiyannahum min baini aydihim dan seterusnya. Nah, saya masuk ke materi. Faqulna ya Adam uskun. Kami berkata pada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini, makan apa saja yang kamu kehendaki, tapi jangan dekati pohon ini. Udah ya? Jangan dekati pohon ini. Ayatnya kulna, kami berkata, jangan dekati pohon ini. Lalu kemudian singkat kata, iblis mengganggu. Fawaswasa lahumas syaiton. Kita masuk ke surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat sama 20-an. Nah, di sini ada bentar, oke. Nah, di sini ada fawaswasalahu masyaiton. Iblis bikin was-wasan, apa tuh? Merayu. Ingat, yang dirayu itu lahuma, Adam dan Hawa. Yang populer di kita itu ibu Hawa dirayu setan, lalu ibu Hawa yang merayu Adam. Itu enggak, salah. Jadi kalau kita kemudian keluar dari surga, itu bukan karena salah ibu Hawa, tapi yang salah setan. Cerita yang menyatakan ibu Hawa merayu Adam salah. Di sini setan merayu Adam dan Hawa. Kemudian ada ayat lagi fa'azallahuma, menggelincirkan Adam dan Hawa. Wa qasamahuma, bersumpah kepada Adam dan Hawa. Fadallahuma, menunjukkan tipuan kepada Adam dan Hawa. Jadi Nabi Ibu Hawa bukan orang yang disalahkan atas kejadian ini, dan Nabi Adam juga nggak salah. Nabi Adam ditipu, Pak. Nah, sebagian dari kita itu masih menganggap korban itulah yang salah. Ada orang naruh motor, ada helmnya hilang. Pulang ke rumah ditanya temennya, kok nggak pakai helm hilang di parkiran. Lagian helm ditinggal, harusnya bawa. Kan lagi Jumatan, ya pakailah biar nggak hilang. Lah Jumatan pakai helm. Ya udah kehilangan helm malah disalahin. Harusnya yang salah siapa? Maling helm. Ada orang kecopetan, ini zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang copet masih ada nggak ya? Masih ada kali Pak ya. Orang naruh dompet di celana, kemudian pas pegang, loh kok dompetnya nggak ada? Sampai rumah cerita sama istrinya, dompet kecopetan. Loh kenapa dompet dicopet? Bang taruh di mana? Taruh celana. Lagian dompet taruh celana. Lah taruh di mana Pak kalau bukan di celana? Jadi yang salah harusnya copetnya, maling helm. Dalam kasus ini yang salah adalah iblis. Nabi Adam itu ditipu, dan ingat Nabi Adam itu nggak punya presiden. Sebelumnya nggak ada orang nipu, jadi Nabi Adam masih lugu. Beda kalau kita sekarang, saking banyaknya tipuan, ada orang baik kita curigai nipu. Ini zaman saya, mungkin Bapak juga ngalamin. Zaman kita dulu, saya kalau lagi pulang ke terminal ada yang nyuguhin air, biasa aja tuh Pak. Mas minum Mas, oh makasih minum. Lalu ada berita, ada orang dihipnotis dengan minuman gitu ya. Lalu sekarang kita kalau ada orang nawarin air, mau minum nggak? Nggak minum. Pak minum Pak, nggak makasih. Minum, malah diancam ya. Ya malah kita nggak mau. Padahal dulu nggak ada cerita orang gendam, makanya dulu nggak ada orang khawatir. Lalu kemudian ada penipuan. Nah saya kasih tips Pak. Orang baik itu gampang ditipu.
Kalau bapak nipu penjahat, gagal pak. Penjahat ditipu, penipu ditipu sulit. Yang gampang menipu orang yang baik, orang yang khusyuk, yang gak curiga sama orang, itu gampang banget ditipu. Saya punya temen tuh ustadz ketipu mulu tuh. Bukan karena dia bodoh, karena terlalu baik. Ini bapak yang tampangnya baik-baik nih, hati-hati nih. Kayaknya gampang ditipu kayaknya. Saking baiknya. Nabi Adam itu baik banget, jadi dia nggak tahu kalau ditipu. Dan tipuannya iblis itu berkali-kali pak. Awas-wasa, dibisikin, diajak ngomong, dikasih apalah gitu ya. Sampai kemudian yang paling akhir, waqasamahuma. Allah menggunakan nama Allah, demi Allah, Pak Adam, Ibu Hawa, saya nggak bermaksud buruk. Nah, karena menggunakan kata demi Allah lah, kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa terpengaruh. Ada waqasamahuma. Waqasama itu ada polanya fa'ala. Jadi iblis demi Allah Pak Adam saya nggak bohong. Terus Nabi Adam masih nanya, Ibu Hawa nanya, bener nih demi Allah? Bener demi Allah. Udah pakai nama Allah tuh. Jadi iblis itu kalau nipu serius pak. Allah dibawa-bawa tuh. Jadi jangan kaget kalau sekarang politik membawa nama Allah, membawa agama, biasa aja pak. Udah ada presiden dulu, agama ditarik-tarik buat kepentingan yang tidak baik. Baik, di sini kemudian fadallahuma bigurur. Pada ayat berapa nih? 22. Iblis menipu keduanya, Adam dan Hawa. Ibu Hawa adalah korban, Nabi Adam juga korban. Yang jahat adalah iblis. Ya, jadi jangan kita bilang Ibu Hawa sini harusnya kita di surga ya Pak, lagi enak nih ya, lagi duduk nggak usah kerja, nggak usah kena macet, apalagi masalah kita itu ya, nggak usah debat pilpres. Bukan itu sudah rencana Tuhan. Ya siapa yang kita salahkan? Kalau mau nyalahin iblis. Kalau nggak nyalahin juga nggak apa-apa juga. Ya sudah, jalanin aja hidup lah. Nah di sini ayatnya, falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma. Allah menyeru kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antil kumas syajarah, bukankah sudah aku larang kalian berdua dari pohon itu? Nah kita balik lagi pak, sebelum Nabi Adam makan pohon yang dilarang tadi itu, Allah bilang apa? Kami berkata jangan dekati pohon ini, berarti dekat tak ya, kan ini. Lalu Nabi Adam memakan buah, Allah menyeru itu berarti teriak pak, bukankah telah aku larang engkau dari pohon itu? Nah kalau tilkumas syajarah berarti sudah jauh, karena harus menyeru dan menunjuknya pakai pohon itu. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Adam sama Allah tidak kemudian menjauh secara fisik, bukan. Nabi Adam bukan orang yang makan buah sambil lari, bukan. Sambil lari sehingga Allah harus menyeru, enggak, dia tetap di tempat, Allah tetap sebagaimana sebelumnya. Lalu kenapa ada ini dan itu? Itu ada kesan namanya, kalau saya punya teori ngekngok namanya Pak. Teori ngekngok itu tiap kali kita ini kita posisi kita sama Allah dekat nih Pak, tapi kita berdosa, itu menjauh dikit, ngek, dosa lagi, ngek, dosanya gedean dikit, ngek, istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, kayak tadi habis sholat kan istighfar Pak, ngok, balik lagi, dekat lagi, dosa lagi, ngek, ngek, istighfar, ngok. Yang bahaya kalau orang dosa mulu, nggak ada istighfarnya, ngek, 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 itu bahaya. Kalau kita masih sempat tuh baca istighfar habis sholat ya, kan dosa banyak banget Pak. Kadang lagi sholat juga dosa kita kadang-kadang itu. Lagi sholat yang dipikirin yang lain. Bapak kalau lagi sholat Id misalnya atau sholat Jumat misalnya, di depannya ada orang pakai kaos ada tulisan, dibaca nggak tulisannya itu Pak? Nggak dibaca ya Pak, berarti saya doang yang baca. Di depan ada tulisan, jangan cari pacar baru, pacar lama saja diperbaiki agar jadi baru, TTD jogger Bali. Saya baca tuh Pak, itu lagi sholat tuh, bayangin. Kadang-kadang imamnya sholatnya kepanjangan, ya Allah nih imam bacanya panjang banget lagi dah, emang nggak bisa apa pulhu aja. Itu lagi sholat lagi sholat, belum lagi ntar lagi sholat mikirin yang lain, itu mikirin temennya apa, itu kita nggak tahu lah.
Ada lagi orang lagi istighfar juga dosa, ada Pak ya. Lagi istighfar dosa. Karena istighfarnya riya gitu kira-kira. Emang ada? Ya nggak tahu. Lah ada orang istighfar pakai disorot kayak gini kan pakai kamera. Astagfirullahaladzim sambil ngintip, oh masih astagfirullahaladzim, nangis gitu. Astagfirullahaladzim, iklan, cut, berhenti dulu. Mulai lagi, astagfirullahaladzim, nangis lagi. Masa nangis harus di kamera? Ya kalau nangis lagi sendiri gitu, atau kalau enggak lagi sholat malam tadi subuh, sebelum subuh gitu ya, doa sendiri gitu, ya Allah minta gini, ya Allah maafin saya, itu begitu, bukan di depan kamera. Emang nggak boleh? Boleh, tapi beresiko riya Pak. Cut, iklan lagi. 3, 2, 1, nangis lagi. Nangisnya diatur sama kameramen. Nah, baik. Jadi ada kesan menjauh. Kita balik lagi, lalu pada ayat lanjutnya, kalau di surat Al-Baqarah ya, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka kami berikan Adam kalimat, atau Adam menerima kalimat dari Tuhannya, fataba alaihi, kemudian taba alaihi, kembali kepadanya. Apa kalimatnya? Kalimatnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni dan tidak sayangi kami, maka kami pasti termasuk orang yang zalim. Saya balik, fataba alaihi, kembali kepadanya. Siapa yang kembali? Adam kembali pada Allah atau Allah kembali pada Adam. Itu teorinya kok tadi. Jadi kita udah dekat sama Tuhan, lalu kita berdosa, menjauh, lalu kita taba alaihi, kita kembali pada Allah dan Allah kembali pada kita, mendekat, ngok gitu kira-kira. Ngek, ngok. Kalau yang hebat itu tiap 5 waktu ngoknya banyak Pak. Ngek, ngok. Habis itu sholat zuhur. Habis sholat, astagfirullahaladzim. Ngek, ngok lagi. Jadi nggak pernah jauh tuh. Tiap habis sholat, astagfirullahaladzim, dosa lagi. Ngok gitu loh tuh. Ngoknya banyak. Nabi pernah bilang begini dalam sebuah hadis, tidaklah mendekat hambaku 1 jengkal shibron illa taqarrabtu ilaihi dira'an, kecuali aku mendekat kepadanya 1 hasta, dan tidaklah seorang hamba menghampiriku dengan berjalan kecuali aku menghampirinya dengan lari kecil harwalatan. Jadi ketika Nabi Adam atau manusia bersalah, itu posisi tetap di tempat yang sama dan Allah tetap pada posisi yang pertama. Tapi kemudian dia menjauh, makanya Allah menyeru kepada Adam, bukankah telah aku larang engkau dari pohon itu? Jadi jauh. Nah dari cerita ini kita bisa tahu gitu, bahwa saya kadang mikir begini, kenapa sih ada orang yang kena musibah, yang ini kok sabar, yang itu kayaknya nggak sabar gitu ya. Saya duga salah satunya adalah dia ngeknya kebanyakan Pak. Ngek, nggak ngok. Akhirnya punya musibah. Musibahnya sama, ada banjir, tapi yang ini kok bisa tenang, yang ini meratap gitu ya, merutuk dan marah-marah. Harusnya bukan marah, istighfar Pak. Musibah bisa sama, tapi ketenangan itu Allah kasih. Gimana caranya supaya dapat ketenangannya? Dekat sama Allah. Ini kita tiap hari ngeliat macet, kan ada yang marah-marah, macet mana-mana. Nah gitu, ada yang ya mau gimana, macet ya macet aja gitu. Nah itu mungkin yang membedakan adalah ngekoknya tadi. Kalau orang ngeknya banyak, dia marah mulu Pak, begini mulu, ngeliatnya begini mulu. Kalau ngoknya banyak, ngok itu kayaknya senyum mulu gitu, kayaknya nggak punya masalah gitu. Kita nonton TV, ada debat pilpres, kan harusnya biasa aja Pak ya, tapi ada orang nonton debat pilpres malah begini. Apaan sih itu debat begitu mulu gitu. Harusnya TV menghibur malah bikin stres. Nah itu bahaya tuh. Kalau Bapak termasuk orang yang merasa itu atau melihat orang itu, segeralah ngok Pak, segeralah ngok. Ngoknya gimana? Ya ke masjid, habis sholat baca astagfirullahaladzim. Nanti masalahnya sama, tapi ada yang senyum-senyum, ada yang marah-marah mulu.
Banjir aja, tiap tahun banjir Pak. Jakarta banjir biasa aja tiap tahun. Saya punya paman, rumah saya di Ciracas itu rumahnya itu. Itu kalau banjir semeter itu, udah ada berita kampungnya. Air akan datang 3 jam lagi. Ya udah, ngangkat, senyum-senyum aja ngangkat itu, ngangkat gitu. Angkat, kalau kursi dibalikin supaya tinggi. Habis itu naik. Ini dulu Pak ya. Naik. Udah tungguin aja naik. 30 cm, oke. Semeter, nah, mulai kirim tuh. Udah semeter nih air gitu. Tapi nggak marah Pak. Nggak marah. Banyak kok orang yang fungsi banyak lebih parah dari kita tapi bisa senyum gitu. Ini kita nonton TV bukannya bahagia malah stres, nah itu bahaya. Jangan-jangan terlalu ngek, ngoknya dikit, ngok, ya nggak nyampe tuh, dikit banget ngoknya, ngok. Harusnya ngeknya 4, ngoknya 4, ngeknya 10, ngoknya 10. Jangan ngeknya 100, ngoknya 1, 99 masih. Ngeknya 50, ngeknya 148, jauh banget masih itu, nggak habis-habis tuh. Nah orang-orang yang menurut saya hidupnya kok kayaknya marah-marah mulu gitu ya, hidupnya selalu tegang gitu. Salah satu tipsnya dari saya adalah banyakin ngok. Apa itu ngok? Istighfar tadi itu. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba, kembali Adam alaihi kepada Allah, atau taba, kembali Allah alaihi kepada Adam. Karena Allah itu namanya At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya orang atau zat yang sangat menerima taubat, sangat taba itu kembali tadi. Kalau manusia bukan tawab, manusia taib. Orang yang taib itu ya kayak kita taib nih, orang yang bertobat. Tapi kalau tawab, tobatnya banyak. Maka kemudian Nabi bilang kalau kita mendekat pada Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kita mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah mendekat pada kita dengan berlari kecil, lebih cepat gitu. Itu tabah. Jadi tabah itu Allah tabah, Nabi Adam tabah alaihi kepada Allah dan alaihi kepada Adam. Nah, dari sini ada beberapa hal menarik menurut saya dari kisah Nabi Adam yang kita bisa angkat. Pertama, bahwa untuk menjadi untuk bisa hidup lebih tenang, maka perbanyaklah kembali pada Tuhan. Apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, itu mungkin ada orang lain yang melihat dan merasakan hal yang sama. Tapi nanti beda sikapnya. Yang membedakan sikap, yang ini bisa tenang, yang ini relatif panik, yang ini bisa bersyukur, yang ini kurang bersyukur, yang ini sabar, ini tidak bersabar. Itu adalah tabah. Yang membedakan adalah kedekatan dia dengan Tuhannya, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang